Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan bermuzakarah mengenai adab-adab silaturahim. Yang pertama, adab-adab silaturahim kepada ulama. Apabila datang pada suatu tempat, hendaknya mengunjungi alim ulama dan orang-orang soleh di daerah itu agar mendapat manfaat istifadah dan meminta mereka mendoakan kita. Dakwah tanpa ulama ibarat kaki yang berjalan tanpa mata. Ulama seperti Al-Quran, walaupun sudah tidak ada sampulnya, tetap dijaga dan tidak boleh diabaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa min ummati man lam yazilla kabirona wa yarham sogirona wa yakrif lamina haqqa." Tidak termasuk umatku orang yang tidak menghormati yang lebih tua, sayang kepada yang lebih muda, dan memperhatikan hak orang alim. Ma'uz Juwaid. Rasulullah SAW bersabda, "Muliakanlah ulama, karena sesungguhnya mereka itu adalah pewaris para nabi. Maka barang siapa memuliakan mereka, berarti memuliakan Allah dan Rasulnya." Hadis riwayat Al-Khatib. Hasan Basri rahmatullahi alaih berkata, seandainya tidak ada ulama, niscaya manusia seperti hewan, karena sesungguhnya dengan pengajaran dan didikannya itu mengeluarkan manusia dari batas-batas kebinatangan menuju batas-batas kemanusiaan. Yahya bin Mu'az rahmatullahi berkata, ulama itu lebih sayang kepada umat Muhammad SAW daripada ayah dan ibu mereka sendiri. Lalu ditanya, mengapa bisa demikian? Beliau menjawab, karena sesungguhnya ayah dan ibu mereka hanya memelihara dari api dunia, sedangkan ulama memelihara mereka dari api akhirat. Maulana Ilyas rahmatullahi alaih berwasiat, jangan mencoba mempengaruhi mereka taskil untuk menyertai rombongan. Yang harus dilakukan adalah melaksanakan kerja dakwah ini sebagaimana yang telah dipelajari, sehingga mereka sendiri akan tertarik dengan usaha ini. Apabila mereka telah tertarik, silakan menerangkan maksud dan tujuan usaha dakwah dan tabligh ini. Jika para ulama dan cendekiawan di suatu tempat tidak bersimpati dengan kerja ini, janganlah meragukan keikhlasannya. Mungkin mereka belum memahami hakikat dakwah dan tabligh yang sesungguhnya. Jika tidak ada mahabbah antar umat dengan ulama, akan terjadi kejahilan pada umat. Hasan bin Ali berwasiat kepada anaknya, "Wahai anakku, jika kamu mengikuti pembicaraan ulama, hendaklah kamu lebih banyak mendengar daripada berbicara. Belajarlah menjadi pendengar yang baik sebagaimana engkau belajar menjadi pembicara yang baik. Dan janganlah kamu memotong pembicaraan seseorang meski panjang lebar, sehingga ia menyelesaikannya sendiri." Yang kedua, silaturahim kepada umara. Rasulullah SAW memuliakan orang-orang yang dianggap mulia dalam suatu kaum dan menjadikannya sebagai wakil untuk kaumnya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Umarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunzilan nasa manajilahum." Rasulullah memerintahkan kami agar memperlakukan manusia menurut kedudukannya. Menghadap bukan sekedar melaporkan identitas diri, tapi menyampaikan tujuan kedatangan rombongan dan pentingnya usaha dakwah dihidupkan di tengah-tengah masyarakat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah engkau mendekati seseorang penguasa dan memasuki kekuasaannya. Janganlah melampaui sunnahku, dan jika engkau memerintahkannya dengan takwa dan taat kepada Allah, janganlah takut kepada pedang dan cemetinya. Wahai Abu Hurairah, jika engkau menjadi wazir, seorang penguasa atau majelis syura penguasa, dan orang dekat penguasa, maka janganlah engkau menentang sunnah dan kehidupanku. Barang siapa menentang sunnah dan kehidupanku,
maka dia akan didatangkan pada hari kiamat dan api akan menyambarnya dari segala arah. Lalu keduanya akan masuk neraka. Hadis riwayat Dailami, Kanzul Ummal. Silaturahim kepada agniya itu orang kaya. Jangan ada niat atau prasangka bahwa agama akan maju dengan harta. Ini adalah kerusakan. Agama akan terwujud dan berkembang hanya dengan dakwah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk merendahkan diri, tawadhu kepada setiap orang yang beriman. Namun tidak boleh merendahkan diri di hadapan manusia untuk mendapatkan keduniaan. Rasulullah SAW bersabda, "Man tawadhu'a li ghaniyil ginahu nuzi'at sulusu dinihi." Barang siapa yang merendahkan dirinya di hadapan orang kaya karena menginginkan kekayaannya, maka akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sepertiga agamanya. Berpakaian yang rapi, bersih dan sopan, tidak terkesan dengan suasana dan keadaan di dalam rumahnya. Jadi apabila kita bersilaturahim kepada orang kaya, pakaiannya rapi, bersih dan sopan. Kita menyeimbangkan dengan keadaan. Kalau bisa kita bawa mobil. Hindari perdebatan dan hargai potensinya. Hindari bicara mengenai hakikat. Pada hakikatnya, setiap kebaikan harus dilakukan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Namun kepada orang yang baru saja mengorbankan diri dalam usaha dakwah, kepentingan keduniaannya jangan dinafikan sama sekali. Keikhlasan akan muncul dalam jiwanya sedikit demi sedikit. Setelah itu barulah ia beramal soleh dengan ikhlas. Rasulullah SAW bersabda, "Man aswa'un nasi manjilata man adhaba hiratahu bidunya ghairihi." Di antara manusia yang kedudukannya paling buruk ialah orang yang menghilangkan keutamaannya, keuntungan akhiratnya karena sibuk mengurusi keduniaan orang lain. Hadis riwayat Baihaqi, Syu'abul Iman. Kargo jari tentang orang-orang kaya yang sukses. Nah, kita harus berbicara mengenai kargo jari, mengenai orang-orang kaya yang sukses dunia dan di akhirat, yaitu para sahabat yang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Yaitu siapa? Utsman, terus Abu Bakar dan yang lain-lain. Usaha dakwah ini tidak mengajak orang kaya menjadi miskin atau orang miskin menjadi kaya, tetapi orang kaya dan orang miskin sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jika ia tidak tertarik dengan pembicaraan yang kita sampaikan, tidak tawajuh dan tidak mendengarkan, maka hentikan pembicaraan lalu mendoakannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Janganlah engkau membiasakan diri mendatangi suatu kaum sementara mereka sedang asik dalam pembicaraannya. Lalu engkau datang memotong pembicaraan mereka sehingga membuat mereka menjadi bosan. Akan tetapi dengarkanlah lebih dahulu. Jika mereka mempersilakan, barulah berbicara kepada mereka dalam keadaan mereka bergairah mendengarkan. Pikirkanlah cara untuk membawa orang-orang kepada usaha iman sehingga mereka benar-benar berminat untuk mendapatkannya. Sebagaimana para ahli dunia selalu memikirkan cara untuk memotivasi minat mereka. Dekatilah setiap orang dengan sikap yang paling berkesan pada dirinya." Selanjutnya silaturahim kepada du'afa, yaitu orang miskin. Ketika mendatangi seseorang, jangan merasa diri kita orang soleh dan dia orang awam. Kabarkan kepada mereka bahwa dia adalah orang yang mulia karena ada iman di dalam hatinya, dan orang yang beriman bertanggung jawab untuk memakmurkan masjid. Memberi bantuan kepada orang miskin semata-mata untuk mewujudkan taklif, untuk mendorong ke arah perbaikan iman sesuai dengan kebutuhannya agar tidak menjadikannya sebagai suatu harapan sehingga menjadi mangsa isyiraf an-naf, keserakahan. Berilah nasihat dengan bijaksana sebagai pendorong untuk berusaha sungguh-sungguh untuk mencukupkan bekal dan menjadikan dakwah sebagai usaha yang paling penting walaupun terpaksa berhutang jika keadaan mengharuskan. Bagaimana mereka berani berhutang untuk keduniaan mereka, menghindarkan diri di bawah tanggungan orang lain ketika di jalan Allah adalah bijaksana. Ketika hijrah
Abu Bakar menawarkan untanya kepada Rasulullah sebagai pemberian, tetapi beliau lebih suka membelinya dengan